Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarfuddin An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan pembahasan kali ini kita melanjutkan bab yang baru, yaitu babut taubah, babus sabr. Setelah kita selesai membaca bab taubat, maka di sini musannif rahimahullahu taala beliau membuat bab sabar. Maka hubungan antara bab taubat dengan bab sabar adalah bahwasanya ketika seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita bahas, dia perlu pengorbanan, dia perlu ketabahan untuk menghadapi berbagai macam hal yang mungkin akan muncul ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ketika seorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan dia ujian sebagai penggugur dari dosa yang telah dia lakukan. Maka di sini taubat, kita tahu bahwasanya taubat adalah salah satu ketaatan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar itu sangat-sangat dibutuhkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang tidak sabar atas ketaatan yang dia lakukan, dan dalam hal ini adalah taubat yang dia lakukan, maka orang tersebut akan kembali kepada kemaksiatan yang sudah dia taubati. Maka di sini pentingnya kesabaran dalam masalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hubungan bab taubat, bab sebelumnya dengan bab sabar ini. Maka di sini beliau mengatakan qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasih jannatihi Allahumma amin. Babus sabri, bab sabar. As-sabru, ya, secara bahasa dia adalah habsun nafs, ya, menahan dirinya, ya, dari sesuatu hal. Jadi ketika seorang menahan diri dari suatu hal, maka itu disebut dengan sabar. Baik. Dan para ulama menyampaikan bahwasanya kesabaran ini terbagi menjadi dua, ada yang mengatakan tiga, ya. Yang pertama adalah kesabaran atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kesabaran atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini diperlukan. Dan yang dimaksud dengan ketaatan di sini adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ya, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Maka ketika seorang menjalankan perintah Allah seperti taubat misalkan, atau misalkan seseorang itu sholat misalkan, atau puasa, maka dia perlu bersabar. Ya, dia perlu bersabar. Ya. Kemudian yang kedua, bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ketika dia ditimpa dengan satu musibah, ditimpa dengan satu cobaan, maka dia hendaknya bersabar atas hal tersebut. Ya, dan ini, ya, pembagian jenis sabar. Ada yang memperinci sabar dalam masalah ketaatan, itu terbagi dua, sabar dalam menjalankan perintah dan sabar dalam menjauhi larangan. Ya. Ada juga yang memperinci sabar dalam takdir Allah, ya. Sabar dalam takdir Allah, ya. Ada yang membaginya juga menjadi dua, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Qaidatus Sabr, ya. Pokoknya sabar dalam takdir Allah terbagi dua, sabar atas takdir yang tidak ada campur tangan, atau dalam artian takdir yang tidak muncul dari sebab manusia. Misalkan apa? Misalkan kematian, ya. Maka ini sebuah takdir yang tidak ada unsur sebab dari manusia. Ada juga takdir yang ada unsur sebab dari manusia, ya, di mana dia sifatnya munculnya sebab
akan menimbulkan akibat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an bahwasanya ya ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum atau fabima kasabat aydin nas. Pokoknya apa yang menimpa ya dari musibah yang terjadi fabima kasabat aydin nas, maka itu adalah hasil daripada kelakuan manusia sendiri. Ya. Baik, ala kulli hal, maka di sini Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau menyebutkan beberapa ayat dan juga beberapa hadis yang akan kita baca satu persatu. Di antaranya beliau menyebutkan ayat yang pertama adalah surat Al-Imran ayat 200. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, isbiru wasabiru, bersabarlah dan sabiru maknanya melatih untuk sabar, ya, melatih untuk sabar, ya, berusaha untuk sabar, ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman untuk bersabar. Maka faedah dari hadis ini, faedah dari ayat ini, bahwasanya sabar hukumnya wajib. Dari mana diambil? Di mana Allah menyampaikan isbiru, itu perintah hukumnya wajib. Pada dasarnya perintah hukumnya wajib. Maka sabar itu secara asal dia hukumnya adalah wajib. Ya. Dan di antara faedah ayat ini juga, maka orang yang tidak bersabar maka dia berdosa. Orang yang tidak bersabar maka dia berdosa. Kenapa? Karena ketika dia tidak bersabar, maka sama halnya dia tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berdosa. Baik, ayat yang berikutnya ayat surat Al-Baqarah ayat 155. Qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in, walanabluwannakum, sungguh kami akan uji kalian bisyai'in, dengan ya, sebagian, ya, bisyai'in dengan sesuatu, minal khaufi, dari rasa takut, ya, khaufi bayan dari syai', ya, wal ju'i, dan rasa lapar, wa naqsin, dan kekurangan, minal amwali, dari harta, wal anfusi, dan jiwa, was samarati, dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya orang hidup pasti akan ada ujiannya. Ujiannya bisa rasa takut, bisa rasa lapar, bisa juga kekurangan harta. Dan harta macam-macam. Ada yang sifatnya harta yang bernyawa, seperti hewan, ya, seperti budak kalau zaman dulu. Ada yang sifatnya tidak bernyawa, seperti apa? Buah-buahan, seperti seperti kendaraan, ya, rumah, tanah, ya, properti, dan macam-macamnya itu. Ini harta yang tidak bernyawa. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya pasti akan diuji. Manusia pasti akan diuji. Dan Allah menyampaikan wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang yang sabar. Sabar atas apa? Sabar atas yang diujikan tadi. Ya. Sabar atas yang diujikan tadi. Maka ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya orang yang bersabar karena Allah Subhanahu wa taala, atas ujian Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan kabar yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kabar yang baik dari Allah Subhanahu wa taala tentu saja Allah akan menyiapkan berbagai macam kebaikan. Ya. Maka tidak mungkin Allah memberikan kabar baik kemudian Allah datangkan keburukan, tidak mungkin. Ketika Allah memberikan kabar baik, pasti Allah akan berikan kebaikan. Taib wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabirun, innama, sesungguhnya yuwaffa, akan dicukupkan atau akan ditepati atau akan diberikan as-sabiruna, bagi orang yang sabar, ajrahum, pahala mereka, bi ghairi hisabin, tanpa hisab, tanpa hitungan. Tanpa hitungan yang dimaksud di sini adalah tanpa batas.
Ya, surat Az-Zumar ayat 10. Maka surat ayat yang ketiga ini memberikan faedah kepada kita. Di antara kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang sabar adalah pahala tanpa batasan khusus. Pahala tanpa batasan khusus. Ya. Maka di sini adalah fadilah yang besar dan tidak ada sebuah amal ibadah yang tidak memiliki batas pahala, melainkan dua ibadah. Yang pertama adalah sabar ini. Allah naskan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang kedua adalah puasa. Sebagaimana dalam hadis Allah menyampaikan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa maka aku yang membalasnya. Dalam artian membalasnya para ulama menyampaikan maksudnya adalah Allah yang akan menyiapkan balasannya tanpa ada batasan tertentu. Maka bisa jadi pahala yang diberikan itu berlipat-lipat ganda. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, ayat yang keempat, maka di sini Allah menyampaikan surat Asy-Syura ayat 43. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan siapa yang sabar wa ghafara, dan memaafkan, inna dzalika, maka sesungguhnya hal tersebut lamin azmil umur, sungguh termasuk dari perkara-perkara yang berat. Ya, perkara-perkara yang berat. Maka ayat yang keempat memberikan faedah kepada kita, sabaran itu butuh kesabaran. Ya. Sabruna yahtaju ila sabr. Kesabaran kita butuh kesabaran lain. Ya, karena orang sabar itu butuh sabar. Kenapa? Karena sabar itu berat. Ya. Oleh karenanya Allah menyampaikan wasta'inu bis-sabri was-shalah nanti. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun, tidak disebutkan di sini. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat, sesungguhnya kedua hal ini, sabar dan sholat, itu berat, suatu hal yang besar. Oleh karenanya sabar itu butuh kesabaran. Ya, diambil dari surat Asy-Syura ayat 43. Ayat berikutnya, ya berarti ini ayat yang 1, 2, 3, yang keempat, yang kelima. Ayat yang kelima, surat Al-Baqarah ayat 153. Qala Allah Ta'ala, ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka ayat yang kelima ini, surat Al-Baqarah 153, memberikan faedah kepada kita. Termasuk diantara fadilah daripada bersabar adalah ma'iyatullahi, kebersamaan Allah bersama orang yang sabar. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan ma'iyatullah adalah fil'aun wal musa'adah wal mu'awanah wal isti'anati wal istighatsati, yaitu kebersamaan Allah ya bersama hambanya dalam memberikan pertolongan, ya dalam memberikan bantuan, ya dalam memberikan perhatian, dan juga bagaimana pengetahuan Allah terhadap hamba ini. Maka orang yang bersabar karena Allah, maka Allah akan bersama dirinya. Allah akan selalu mengarahkan dia kepada kebaikan. Ya. Ini fadilah yang besar, ya, fadilah yang besar, keutamaan yang besar, yaitu ma'iyatullah. Ya. Taib. Dan kalau misalkan ada yang mengatakan, oh, ma'iyatullah bukan sesuatu yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di dalam Al-Qur'an. Dan Allah bersama kalian di mana Allah mengetahui kita. Maka seluruh manusia, seluruh makhluk akan dibersamai Allah. Maka kita katakan bahwasanya kebersamaan Allah ada dua jenis. Ada yang kebersamaan Allah sifatnya umum. Maka di sini kebersamaan Allah dari sisi ilmu dan pengetahuan. Maka Allah mengetahui semua makhluknya. Ya, pengetahuan Allah tidak luput dari semua makhluk yang ada. Semua gerak-geriknya pasti diketahui Allah. Bahkan apa yang belum dilakukan pasti diketahui Allah. Itu ma'iyatullah. Tapi secara umum, ada yang ma'iyatullah secara khusus. Itu bukan hanya kebersamaan Allah dalam pengetahuannya, akan tetapi kebersamaan Allah ketika dia menolongnya, ketika dia mengarahkannya. Ya.
Dan ketika kebersamaan Allah ini sifatnya khusus, maka sebagaimana itu yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana Allah menyampaikan, ya, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, wa ma taqarraba ila 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaratu alaihi, ya, wa lam yazal yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hamba itu senantiasa mendekat kepadaku dengan amal sunnah hingga aku cinta kepadanya. Ketika Allah cinta, maka ada sisi ma'iyatullah. Apa yang terjadi? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa kuntu wa kuntu yadahu allati tabshidu yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha, ya, wa idza sa'alani la'utiyannahu wa idza sta'adani la'u'idannahu. Kalau seandainya hamba itu, ya, meminta tolong, pasti aku tolong. Kalau hamba itu minta sesuatu, aku beri. Aku akan menjadi telinganya, ya. Nah, dalam artian pendengarannya akan selalu dijaga Allah, kakinya selalu dijaga Allah, tangannya dijaga Allah dari keburukan-keburukan. Maka ini ma'iyatullah yang sifatnya khusus. Kita tidak berpanjang lebar dalam masalah ma'iyatullah, tapi di sini kita perlu tahu bahwasanya innallaha ma'as sabirin. Itu ma'iyah di sini maknanya adalah ma'iyatun khas. Ma'iyatun khasah, ma'iyah yang khusus, bukan ma'iyah umum, ya. Baik. Ayat yang berikutnya, ayat yang kelima, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat surat Muhammad ayat 31. Wala nabluwannakum, dan sungguh kami akan uji kalian, hatta na'lama, hingga kami mengetahui, al-mujahidina, orang-orang yang bersungguh-sungguh, minkum, dari kalian, was-sabirin, dan orang yang sabar. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sampaikan secara jelas. Ya, secara jelas. Apa hikmah di balik ujian yang terjadi pada kita? Hikmah ujian terjadi pada kita adalah untuk menguji kualitas kesabaran kita. Apakah kita termasuk orang yang bersabar atau kita termasuk orang yang tidak bersabar? Ya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah akan menguji manusia hingga Allah tahu. Maksudnya hingga Allah tahu ini bukan maksudnya Allah sebelumnya tidak tahu, bukan. Ta'alallahu an dzalika. Ya, bukan maksudnya Allah sebelumnya tidak tahu kemudian baru mengetahui setelah manusia melakukan, tidak. Allah mengetahui apa maka wa ma yakun wa ma lam yakun wa kaifa saufa yakun, dan seterusnya. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, yang akan terjadi, dan apapun yang akan terjadi sampai akhir nanti. Tapi maksudnya artinya hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin, hingga kita mengetahui orang-orang yang bersungguh-sungguh dan orang yang bersabar. Ya, maksudnya bukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji, ya, untuk menunjukkan bahwasanya orang itu sampai batasan mana kesabarannya, sampai batasan mana kesungguhannya dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Wal ayatu fil amri bis sabri, dan ayat-ayat dalam perintah untuk sabar, wa bayani fadlihi, dan penjelasan keutamaan sabar, katsiratun ma'rufatun, banyak dan sudah diketahui. Maka di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mencukupkan dengan 6 ayat tadi. Maka di sini beliau mulai menyebutkan hadis-hadis yang berlaku. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah. Hadis yang ke-25, ya. Hadis yang pertama di bab ini. Qala wa an Abi Malik Al-Harith Ibn Asim Al-Asy'ari, dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari yang namanya Al-Harith bin Asim radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur, kesucian, adalah syatrul iman, sebagian atau setengah. Syatr itu setengah, ya, separuh dari keimanan. Walhamdulillahi, dan ucapan alhamdulillah, tamlaul mizan, mengisi, memenuhi timbangan kebaikan maksudnya. Wa subhanallahi walhamdulillah, dan ucapan subhanallah walhamdulillah, tamla'ani, keduanya memenuhi, au tamla'u, atau memenuhi, ma bainas samawati wal ard, apa yang ada di antara langit dan bumi, maksudnya memenuhi dengan kebaikan. Wassalatu nurun, dan salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah adalah bukti.
Ya, salatu nurun, salat adalah cahaya, maksudnya adalah cahaya yang menerangi manusia dalam kehidupannya. Ya, oleh karenanya Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksudnya salat itu bisa menghalangi seorang dari perbuatan fuhsy, perbuatan keji dan kemungkaran. Wasadaqatu burhan, dan sedekah adalah bukti. Bukti apa? Bukti kejujuran keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwasanya dia lebih mencintai Allah daripada dunia yang dimiliki. Wasabru dia, dan sabar itu dia, sabar itu juga cahaya. Ya. Sabar itu juga cahaya. Ya. Baik. Maka di sini Allah membahasakan cahaya bagi sabar itu dengan dia. Ya. Yang mana para ulama menyampaikan perbedaan antara nur dengan dia. Nur itu cahaya yang dia tidak memiliki panas. Dan dia tidak memiliki sumber cahaya sendiri, akan tetapi berasal dari yang lainnya. Oleh karenanya Allah mensifati cahaya rembulan dengan nur. Sedangkan matahari disifati wasyamsa dhiya'an, dan matahari memiliki cahaya. Ya. Tapi di sini ketika mensifati cahaya matahari disifati dengan dhiya. Maka dhiya itu adalah cahaya yang memunculkan efek panas, dampak panas. Wal Qur'anu hujjatun laka, dan Quran adalah hujjah untukmu, au alaika, atau atasmu. Bedanya hujjatun laka itu konotasinya positif. Hujjah untukmu berarti hujjah yang akan membuatmu baik. Wa au alaika, kalau alaika itu konotasinya negatif. Maka hujjah yang akan mencelakakanmu, gitu maksudnya. Kullun nas, setiap manusia yagdu akan beranjak di pagi harinya. Fabai'un nafsahu, lalu dia akan menjual jiwanya. Maksudnya menjual dia jiwanya di sini, dia akan melakukan amaliyah di hari itu. Famu'tikuha, ada yang membebaskan jiwanya. Membebaskan dari apa? Membebaskan dari api neraka. Dengan mengamalkan, dengan amaliyah taatan. Au mubikuha, atau menghancurkan jiwanya itu dengan apa? Dengan amal maksiat. Rawah Muslim, hadis surat Muslim. Maka hadis ini memberikan banyak faedah sebenarnya. Akan tapi kita cukupkan dengan apa yang berhubungan dengan bab, yaitu sabar. Di mana Nabi SAW menyampaikan wasabru dia, dan sabar itu adalah cahaya. Akan tapi sebagaimana sudah kita sebutkan, dia itu adalah cahaya yang sifatnya memiliki rasa panas. Maka hadis ini memberikan faedah. Sabar itu butuh mujahadah. Sabar itu butuh latihan. Sabar itu butuh kesabaran. Yang kita tadi sudah sampaikan, ya, sabruna yahtaju ila sabr. Sabaran kita itu butuh kesabaran yang lain. Ya. Nah, karena sabar itu bukan suatu yang remeh. Kalau misalkan dia itu suatu yang ringan, Allah tidak akan menyampaikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, maka sabar itu suatu yang berat, suatu yang seolah-olah akan memunculkan efek panas dalam tubuh. Orang harus sabar, disuruh sabar itu sangat berat. Maka faedahnya di sini bahwasanya kesabaran itu adalah suatu yang berat, sehingga dia butuh pada apa? Mujahadah, pada latihan, pada usaha. Hadis yang berikutnya, hadis yang kedua di bab ini, atau hadis ke-26. Qala wa Nabi Sa'idin, dari Abu Sa'id Al-Khudri, nama beliau adalah Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma, annan nasan, bahwasanya manusia, kumpulan orang, minal ansari, dari orang-orang Ansar, sa'alu Rasulullah, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, fa'atahum, atau di sini maksudnya sa'alu adalah minta kepada Rasulullah SAW. Fa'atahum, maka Nabi memberi kepada mereka apa yang mereka minta. Summa sa'alu, kemudian minta lagi, fa'atahum, maka Nabi memberikan lagi. Ya, hatta, hingga, ya, hatta nafida, hingga habis, ya. Apa yang habis? Ma'indahu, apa yang bersama Nabi. Jadi Nabi di situ ada harta untuk kaum muslimin, banyak yang minta, kasih, minta lagi, kasih, sampai habis. Faqala lahum, maka Nabi mengatakan kepada mereka orang-orang, hina anfaqa, ketika Nabi sudah mengeluarkan kulla syai', semuanya, biyadihi, dengan tangannya, ma yakun indi min khairin, tidak ada di sisiku dari harta. Khair di sini maksudnya adalah harta. Karena
Khair itu kadang di dalam bahasa syar'i dia adalah sebutan untuk harta. Ya, sebutan untuk harta. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguhnya manusia itu lihubbil khair, ya, karena kecintaannya kepada khair, kepada harta maksudnya, lasyadid, sungguh sangat luar biasa gitu. Kalau misalkan ditanya kenapa harta kok disebut dengan khair, bukankah harta itu konotasinya selalu negatif kalau dalam syariat? Konotasinya banyak negatifnya. Ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Misalkan harta kalian, anak kalian itu fitnah, ujian. Konotasinya selalu negatif. Maka di sini disebutkan bahasa lain dengan sesuatu yang sifatnya positif. Ya, sebagai sebagai bentuk counter, ya, atau sebagai bentuk motivasi, ya. Jangan selalu dipandang negatif, gitu. Jangan selalu dipandang negatif, ya. Hendaknya terkadang mungkin dipandang positif, ya. Baik. Ma yakun 'indi min khairin falan addakhirahu ankum, maka aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian. Maka pasti Nabi akan berikan, gitu. Selama ada diberikan Nabi. Wa man yasta'fif, dan siapa yang menjaga dirinya, dalam artian tidak mudah meminta-minta, yu'iffahullah, Allah akan menjaganya. Ya. Wa man yastaghni, maka siapa yang merasa cukup, sudah mencukupkan diri, yughnihillahu, maka Allah akan membuatnya cukup. Maka di sini kita tahu kecukupan itu adalah dari Allah. Ya, kecukupan dari Allah. Dan cukup itu bukan nominal, bukan sesuatu yang bisa dihitung, tidak. Kecukupan itu berasal dari hati. Dan hati isinya yang mengisi adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatasabbar, di sini. Wa man yatasabbar, dan siapa yang berlatih sabar. Tasabbaro ya tasabbaru maknanya adalah melatih. Sebagaimana ta'allama ya ta'allamu, yaitu melatih untuk mendapatkan ilmu. Wa man yatasabbar, dan siapa yang bersabar, yusabbirhullah, maka Allah akan membuat sabar orang itu. Ya. Wa ma u'tiya ahadun, dan tidaklah diberikan seorang apaan pemberian khairan yang lebih baik wa ausa' dan lebih banyak minas sabri daripada sabar. Dalam artian tidak ada pemberian karunia yang lebih luar biasa besar, luar biasa baik, melebihi ketika diberikan sifat sabar. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, maka hadis ini, ya, kita ambil faedah dari potongan dari hadis ini yang berhubungan dengan sabar, di mana Nabi menyampaikan wa man yatasabbar yusabbirullah. Maka di sini ada faedah bahwasanya kesabaran itu perlu dilatih. Memang betul bahwasanya kesabaran itu, ya, sebagian orang mungkin mengatakan kesabaran ada batasnya. Ya, sebagian manusia mengatakan kesabaran ada batasnya. Maka kita katakan, ya mungkin kesabaran ada batasnya, akan tetapi batas manusia tidak sama. Semakin kesabarannya tidak terlalu terbatas, maka ini semakin baik. Ya. Dan kesabaran itu butuh dilatih. Kesabaran itu apa? Butuh dilatih. Bukan hanya dia langsung sabar, itu enggak. Kesabaran butuh dilatih. Ya, butuh mujahadah, itu tadi sebagaimana sudah kita sampaikan. Pelajaran kedua dari hadis ini, dalam sabda Nabi, wa ma'u'tiya ahadun a'ta'an khairan wa awsa'a minas sabri. Maka faedah dari hadis ini bahwasanya kesabaran adalah karunia yang luar biasa dari Allah. Maka orang yang diberikan kesabaran, maka dia sudah diberikan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berhak manusia untuk iri kepada orang yang diberikan kesabaran yang luar biasa. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis ke-27. Qala wa Nabi Yahya Suhaib bin Sinan, dari sahabat Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin. Inna amrahu, sungguhnya perkaranya orang mukmin, kullahu semuanya, lahu bagi orang mukmin tadi khairun adalah baik. Walaysa dzalika li ahadin, dan tidaklah hal tersebut milik seorang pun illa lil mu'mini, kecuali hanya untuk orang mukmin. Ya, maka di sini Nabi menyampaikan bahwasanya perkara orang mukmin atau orang mukmin itu, kalau kita lihat orang beriman itu mengherankan gitu, yang benar-benar beriman ya. Kenapa? Maka Nabi menyampaikan alasannya, in asabatu sarra, jika menimpanya sarra, sesuatu hal yang sifatnya menyenangkan, syakara, dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka hal tersebut menjadi kebaikan untuknya. Wa in asabathu dharra, dan apabila dia ditimpa dengan keburukan, hal yang sifatnya tidak disukai, sabara, dia sabar, fakana khairan lahu, maka kesabaran itu jadi baik baginya. Rawahu Muslim, hadis Muslim. Maka hadis ini Nabi menyampaikan ada dua sifat yang luar biasa penting, yaitu sifat syukur dan sifat sabar. Ya, sifat syukur dan sifat sabar. Bahkan sebagian salaf, sebagaimana ditunjukkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Qaidatus Sabr, para salaf menyampaikan, sebagian mereka menyampaikan bahwasanya al-imanu nisfan, iman itu terbagi dua. Ya, terbagi dua. Nisfuhu syukur wa nisfuhu sabar. Separuhnya itu syukur, separuhnya itu sabar. Kenapa? Karena manusia ketika hidup tidak akan terlepas dari namanya takdir baik atau takdir buruk. Tidak akan lepas dari itu. Maka ketika menghadapi keduanya, yang dibutuhkan adalah dua sifat ini, syukur dan sabar, pada posisi yang tepat. Ya, pada posisi yang tepat. Oleh karenanya orang yang diberi syukur, ya, dia bisa bersyukur, maka itu luar biasa. Orang yang bisa bersabar, maka itu juga luar biasa. Maka hadis ini memberikan faedah kepada kita, ya, memberikan faedah kepada kita. Yang pertama, seorang mukmin yang membuat takjub adalah ketika dia bisa bersabar dalam kehidupannya dan bisa bersyukur. Itu mukmin yang membuat takjub. Ya, seorang mukmin yang membuat takjub adalah orang yang bisa bersyukur dan bisa bersabar. Maka kalau belum sampai pada derajat ini, seorang mukmin itu masih belum membuat takjub. Maka seorang mukmin berusaha untuk merealisasikan hal ini. Seorang mukmin yang bisa membuat takjub. Ya. Baik. Dan di antara pelajaran dari hadis ini, bahwasanya kesabaran manusia itu tidak membuahkan kecuali kebaikan. Orang yang sabar tidaklah membuahkan kecuali kebaikan. Ya. Selama kesabarannya dalam kebaikan ya, kesabaran dalam artian sabar-sabar yang sifatnya ketaatan dan seterusnya. Bukan sabar misalkan dia kafir, sabar dalam peperangan melawan orang muslim, tidak seperti itu. Tapi intinya bahwasanya sabaran itu bagi seorang muslim tidaklah kembali kecuali dengan kebaikan. Pasti hasil akhir dari kesabaran itu baik. Tidak mungkin tidak. Orang sabar terus tidak mendapatkan kebaikan itu mustahil. Karena Nabi menyampaikan wa inna sabatsu dharra sabara fakana khairun lahu, maka itu baik bagi dirinya. Wallahu taala alam. Hadis yang berikutnya hadis ke-226 28 atau hadis yang keempat di bab ini. Qala wa an Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan lamma thaqulan nabi, ketika berat diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya berat di sini adalah ketika beliau hendak wafat, sakit. Ja'ala yataghashah, ya, ja'ala, maka mulailah yataghashahul karbu, menutupi Nabi rasa berat tersebut, rasa sakit tersebut. Makanya Nabi yang menunjukkan ekspresi yang begitu menyakitkan. Faqalat Fatimah, maka berkata Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, putri Nabi, wa karba abata, duhai betapa sakitnya ayahku, gitu. Faqala, maka Nabi mengatakan laisa ala abika karbun,
tidak ada bagi ayahmu rasa sakit ba'dal yaum, setelah hari ini. Ya. Maksudnya ya setelah ini kalau saya mati sudah nggak ada rasa sakit, gitu kata Nabi SAW, menghibur putrinya. Falamma mata, maka ketika beliau meninggal, qalat, maka Sayyidah Fatimah mengatakan, ya abata, wahai ayahku, ajaba rabban da'ah, yang telah menjawab ya seruan Rabbnya yang telah memanggilnya. Ya abata, wahai ayahku, jannatul firdausi ma'wah, surga firdaus menjadi tempat tinggalmu. Ya abata, wahai ayahku, ila Jibril nan'ah, ya kepada Jibril kami umumkan kematianmu. Falamma dufina, ketika dikubur, Nabi mengatakan, ketika Nabi dikubur, qalat, maka Sayyidah Fatimah mengatakan, qalat Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, atabat anfusukum, atabat, apakah ridho, apakah tega, anfusukum, jiwa kalian, antahsu, untuk melemparkan tanah ala Rasulillah, di atas tubuh Rasulullah SAW, atau antahsu ala Rasulillah SAW at-turaba, untuk melemparkan atas Rasulullah tanah. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Baik. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Dari sisi mana pelajarannya? Dari sisi bagaimana sabarnya Nabi SAW terhadap rasa sakit. Ya. Bagaimana sabarnya Nabi terhadap rasa sakit. Ketika putri beliau kasihan kepada beliau, beliau menghibur, malah menghibur. Laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Tidak ada rasa sakit setelah hari ini untuk ayah. Itu menunjukkan kesabaran Nabi SAW menghadapi sakaratul maut. Sebagaimana Nabi pun mengatakan, innalil mauti sakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu ada sakaratnya. Maka Nabi SAW bersabar atas rasa sakit tersebut. Ya. Maka pelajarannya untuk kita juga bahwasanya, ya, terkadang penyakit itu akan memunculkan rasa sakit pada badan kita. Maka jangan lupa untuk bersabar dan mengharap pahala dari semua rasa sakit yang kita rasakan ketika sakit. Dan kalau bisa lisannya dengan istighfar, ya, dengan bertasbih, ya, dan seterusnya. Dan itu adalah ciri bagi orang muslim yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang terakhir yang kita baca pada bab kali ini, hadis yang ke-29 atau yang kelima. Qala wa Nabi Zaid Usama ibn Zaid ibn Harithah, dari sahabat Usama bin Zaid, ya. Usama bin Zaid, kunyahnya adalah Abu Zaid. Usama bin Zaid bin Harithah, maula Rasulullah. Beliau bekas mantan budaknya Rasulullah SAW, wa hibbihi wa bni hibbihi, dan beliau adalah kecintaannya Nabi dan anak dari orang yang dicintai Nabi. Karena sebenarnya yang anak angkatnya Nabi awalnya budak, kemudian diangkat Nabi jadi anak, itu adalah Zaidnya, ayahnya. Kemudian dibebaskan Nabi, maka dia menjadi maula, menjadi mantan budak. Usama juga sama, statusnya berarti mantan budak karena dia anak dari ayahnya yang mantan budak. Dan disifati dengan orang yang dicintai dan anak dari orang yang dicintai. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, beliau mengatakan, arsalat bintun Nabi, telah mengutus salah seorang putri Nabi SAW, anna bni, yang mana putrinya Nabi mengatakan bahwasanya anakku qad ihtudhira, sedang sekarat. Fashhadna, maka lihatlah, jenguklah kami. Fa arsala yukri'us salam, ya, maka Nabi mengutus seorang untuk mengucapkan salam, wa yaqul, ya, kemudian Nabi mengatakan, innalillahi ma akhadha, sungguhnya bagi Allah apa yang diambil, walahu ma a'ta, dan bagi Allah apa yang dia beri, wa kullu syai'in 'indahu, dan setiap perkara di sisi Allah bi ajalin musamma, sudah ada ajalnya. Fal tasbir, maka sabarlah, wal tahtasib, dan berharaplah kepada Allah, yaitu berharap pahala. Fa arsalat ilaihi, ya. Jadi ini konteksnya, Nabi itu tidak bisa hadir ketika cucunya akan sekarat itu, atau cucunya sekarat. Tapi Nabi mengirim orang, mengutus orang untuk menyampaikan hal tersebut. Maka ketika Nabi sendiri tidak hadir, fa arsalat ilaihi, maka
putri Nabi tadi mengutus orang lain lagi atau mengutus lagi, tuksimu alaihi, sekarang diiringi dengan sumpah, bersumpah kepada Nabi, layak naha, untuk supaya Nabi datang mendatangi putrinya tadi. Faqama, maka Nabi pun berdiri, wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah, dan bersama Nabi ada Sa'd bin Ubadah, wa Mu'adz bin Jabal, wa Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Thabit, wa rijalun, dan beberapa orang radhiyallahu anhum dari sahabat Nabi. Farufi'a ila Rasulullah, kemudian diangkat kepada Rasulullah SAW as-sabiyyu, anak kecil tadi yang sedang sekarat. Fa'aqadahu, kemudian Nabi baringkan fi hijrihi, di pangkuan Nabi, wa nafsuhu taqaqqa'u, dan nafasnya itu sudah tersengal-sengal. Fafadat ainahu, maka mengalirlah kedua air mata Nabi SAW. Faqala Sa'ad, maka Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadza, apa ini? Ya. Mengapa engkau menangis? Ya. Faqala, maka Nabi mengatakan, hadhihi rahmatun, ini adalah rasa sayang, ja'alahallahu ta'ala fi qulubi ibadihi, yang Allah letakkan di dalam hati para hambanya. Wa fi riwayat, dan dalam riwayat yang lain, fi qulubi man syaa, di dalam hati siapa yang Allah kehendaki, min ibadihi, dari hambanya. Wa innama, dan sungguhnya yarhamullahu, Allah merahmati, min ibadihi, dari hambanya, ar-ruhamaa, yang juga memiliki rasa sayang. Muttafaqun alaih. Bukhari. Wa ma'na taqaqqa'u tataharraku wa taqtaribu. Mana taqaqqa' adalah gerak dan juga bergetar gitu ya. Maka di sini ya, di kisah ini kita lihat bagaimana Nabi SAW memberikan nasihat untuk sabar atas apa yang terjadi kepada putrinya. Ya. Dan juga Nabi SAW sendiri, tentu saja beliau sabar, akan tapi beliau juga menangis. Maka di sini ada pelajaran yang bisa kita ambil. Paling tidak ada dua pelajaran. Pelajaran pertama, termasuk yang dianjurkan ketika mengunjungi orang yang mendapatkan musibah adalah mengingatkan dia untuk bersabar dan berharap pahala dari Allah. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan ada teman kita yang tertimpa musibah, maka kita ya sabar ya, semoga Allah memberikan pahala, memberikan ganti, dan seterusnya. Maka itu termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran kedua dari hadis ini, bahwasanya keluarnya air mata karena kesedihan itu tidak menafikan kesabaran. Ya. Selama tidak disertai dengan aktivitas fisik yang menunjukkan ketidakridhoan. Seperti apa? Seperti memukul-mukul, ya, menyobek-nyobek baju, ya, berteriak-teriak. Maka ini tidak boleh, karena itu menunjukkan ketidakridhoan. Maka ini sudah menafikan sabar. Tapi kalau hanya sekedar tetesan air mata atau menangis yang sewajarnya, maka ini bukanlah suatu hal yang menafikan kesabaran. Maka orang yang menangis bukan berarti dia tidak sabar. Tidak. Orang yang menangis masih bisa disebut dengan orang yang sabar. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala alam.